Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yati Dwi Lestari dengan NIM 20200157179. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri model pembelajaran, perbedaan pendekatan dan model pembelajaran. A. Pengertian hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat perubahan terjadi, tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Konsep tersebut adalah teoritis, dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati. Pembelajaran juga pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengorganisasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya, fungsi-fungsi pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran, remedial dan penggayaan. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. B. Ciri-ciri metode pembelajaran, yaitu yang pertama, rencana ialah penataan, ketenangan material dan prosedur yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus. Yang kedua, kesaling ketergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial dan masing-masing memberikan suatu keseluruhan, memberikan sumbangan kepada sistem pembelajaran. Yang ketiga, tujuan. Sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang dibuat oleh manusia dan sistem pemerintahan. Semuanya memiliki tujuan sistem alami seperti ekologi. Sistem kehidupan hewan memiliki unsur-unsur yang saling ketergantungan satu sama lain, disusun sesuai dengan rencana tertentu, tetapi tidak mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem menuntut proses merancang sistem. Tujuan utama sistem pembelajaran agar siswa belajar. Tugas seorang perencana sistem adalah mengorganisasi tenaga, material, dan prosedur agar siswa belajar secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, C. Perbedaan pendekatan dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan tingkat tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan lingkungannya, yaitu keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan pemahaman dasar atau filosofis dalam pembelajaran. Dalam metode pembelajaran terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau tekniknya yang digunakan siswa dalam prosesnya. Selanjutnya, di dalam
Selanjutnya langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tingkatan memiliki fungsi untuk menjelaskan hubungan dari kerangka pembelajaran tersebut. Sedangkan pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakup teoritis tertentu, sedangkan model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Baiklah, mungkin sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.